Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, dalam masa biasa yang ke-12. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, ajarilah kami menghargai sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Semoga sabda itu meresap benar dalam hati kami, merasuk sampai ke tulang sumsum, serta membantu kami membahagiakan sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, janji adalah utang. Orang yang tidak merealisasikan janjinya akan kehilangan kredibilitas, sehingga ia tidak, ketika ia berjanji lagi, tidak ada orang yang mau mendengarkannya. Itulah mengapa kita menyaksikan para politikus yang terpilih menjadi pejabat publik pada akhir masa jabatannya tergopoh-gopoh berusaha merealisasikan janjinya. Sayangnya, pemenuhan janji itu sering tidak autentik dan lebih dimotivasi oleh pencitraan diri semata, sehingga yang dihasilkan adalah realisasi yang kurang bermutu. Tujuannya hanya agar tidak kehilangan kredibilitas dan tetap populer, lantas bisa dipilih jadi pejabat kembali. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, janji tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan.
Abraham pergi dari tanah asalnya karena ia percaya bahwa janji Allah dapat dipegangnya. Allah tidak ingkar janji. Sabda Allah terwujud dalam kenyataan. Kendati harus menunggu, Abraham akhirnya memiliki tanah air sendiri, anak sendiri, dan keturunan pun menjadi banyak, sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Yesus sendiri merupakan pemenuhan janji Allah. Dengan peduli pada termarginalisasi, menyembuhkan yang sakit, mengampuni dosa, dan lain-lain, Yesus merealisasikan secara konkret janji Allah akan Mesias yang membawa pembebasan bagi umatnya. Jika dalam bertindak Yesus melawan kebiasaan yang ada, itu karena dia membawa pembebasan yang autentik dan tidak berpura-pura. Yesus tidak takut tidak populer. Allah ingin umatnya percaya karena ia memang percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mujizat menyembuhkan orang kusta sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, menunjukkan janji belas kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Ia bukan hanya melenyapkan penderitaan si kusta, tetapi juga mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai manusia sosial yang hidup di tengah masyarakat. Kemauan Yesus dan sabda penyembuhannya membuat si kusta menjadi tahir, lahir kembali sebagai anak-anak Allah. Melalui sabda, "Aku mau jadilah," si kusta dihidupkan dan diperbaharui kembali seperti ciptaan baru. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita mungkin juga mengalami macam-macam penderitaan kusta dalam hidup kita. Kusta dalam arti bukan kusta harafiah, tetapi kita mengalami kusta-kusta rohani. Mungkin kita menderita kusta iri hati, amarah, dengki, dendam, cemburu, dan sebagainya. Kusta-kusta ini hanya bisa disembuhkan sejauh kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan kemudian menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya dan memohon kepadanya supaya ia menyembuhkan. Karena dengan penyakit kusta-kusta rohani yang kita derita ini akan membuat kita terkungkung dalam belenggu kegelapan dosa dan membuat relasi kita dengan Tuhan dan sesama semakin menjauh dan pada akhirnya rusak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus maju bersama, berlangkah bersama, bergandengan tangan. Mari kita bersihati, membersihkan berbagai macam kusta-kusta yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam hati kita, dalam diri kita. Semoga kita semakin menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.